Seorang dokter kehilangan adik perempuannya karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dokter itu bernama Kanji Yakutani. Kanji mengabdikan hidupnya untuk menemukan metode pengobatan baru. Namun dia sudah memaksakan dirinya sampai ke batas maksimal. Akhirnya Kanji meninggal dunia akibat stres mental dan juga kelelahan. Akan tetapi Kanji bereinkarnasi dan terbangun di isekai sebagai anak bernama Pharma. Dia terkejut bukan main ketika semua hal yang biasa dia lihat sudah berubah total. Di sana ada seorang gadis berambut pink yang mencoba menenangkan Pharma yang masih linglung itu. Dia mengatakan pada Pharma untuk tidak bergerak dulu karena dia baru saja disambar petir. Pharma berjalan perlahan mendekati jendela dan apa yang dia lihat sekarang? Dia tidak percaya apa yang sudah terjadi padanya saat ini. Gadis itu bertanya-tanya apakah petir sudah membuat otak tuanya menjadi terganggu. Dia kemudian memberitahu kalau nama tuanya itu adalah Pharma de Medicis. Jika memang benar ini reinkarnasi, Pharma berpikir jika mungkin dia sudah mati karena kelelahan waktu itu. Melihat tuanya yang masih kebingungan, akhirnya gadis itu memperkenalkan dirinya kembali sebagai Charlotte, atau biasanya dipanggil dengan nama Lotte. Entah kenapa Pharma malah tersipu dan dia meminta tolong Lotte untuk melepaskan perban di tubuhnya. Lalu Lotte bergegas pergi untuk mempersiapkan beberapa hal untuk melepaskan perban. Saat itu ada hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata tulisan terakhir Pharma di bumi ikut terbawa ke isekai, melewati ruang, waktu, dan dimensi. Pharma menghapus tulisan itu dengan wajah yang sedih. Lotte kembali untuk melepas perban dan membersihkan luka bakar akibat sambaran petir. Namun Lotte tiba-tiba kaget ketika melihat tanda di lengan Pharma. Lotte tampak kagum karena tanda itu dianggap mirip dengan tanda suci milik Dewa Yakushin. Pharma mengatakan jika itu hanyalah Lichtenberg yang terjadi akibat sambaran petir saja. Namun Lotte malah bersyukur dan menganggap kalau Dewa Farmasi melindungi tuannya dari sambaran petir. Pharma malah berpikir kalau Dewa Yakushin yang dibicarakan Lotte ini adalah Dewa Kehancuran. Mendengar ini Lotte malah menangis karena Pharma benar-benar melupakan segalanya tentang dunia ini. Sampai akhirnya Pharma meminta Lotte untuk menjelaskan semua hal yang dia ketahui tentang dirinya. Lotte membawa Pharma berjalan-jalan di sekitar rumah dan menjelaskan tentang keluarga Pharma. Keluarga de Medicis adalah keluarga apoteker ternama di Kekaisaran Sunflow. Ayah Pharma yang bernama Bruno de Medicis adalah bangsawan bergelar sangat tinggi di kekaisaran ini. Lotte membawa Pharma untuk melihat foto keluarga de Medicis. Di sana ada Bruno dengan istrinya yang bernama Beatrice. Lotte juga memperkenalkan adik perempuan Pharma yang bernama Blanche. Sementara kakak Pharma yang bernama Pale saat ini sedang pergi ke universitas paling terkenal di dunia. Sepertinya Bruno juga ingin anak-anaknya bisa menguasai ilmu farmasi dan menggunakan teknik suci. Teknik suci ini dianggap sebagai anugerah dari para dewa. Tentu saja Pharma tidak tahu apapun tentang teknik suci ini. Jadinya hal ini pun membuat Lotte panik karena teknik suci adalah bukti bahwa Pharma adalah seorang bangsawan. Jika ketahuan Pharma melupakan teknik sucinya, mungkin dia akan diusir dari keluarga ini. Setelah itu, Pharma kembali ke kamarnya untuk mencoba mempraktikkan teknik suci yang diajarkan Lotte. Pharma membayangkan struktur molekul air dengan elektron-elektronnya juga. Tak lama setelah itu, terlihat ada tanda-tanda di lengannya yang menunjukkan reaksi kekuatan Pharma sudah bangkit. Seketika keluar air dari tangan Pharma dan hal ini membuatnya bingung bagaimana cara menghentikannya. Pada akhirnya Pharma mengarahkan tangannya ke arah taman di luar jendela hingga air itu benar-benar berhenti aktif. Setelah melihat ini, Lotte lega karena tuannya sepertinya sudah ingat bagaimana cara menggunakan teknik suci. Beberapa saat kemudian, Pharma penasaran apakah dia bisa mengeluarkan hal lain jika membayangkannya. Ternyata tangan kiri Pharma bisa membuat zat dengan senyawa sederhana. Sementara tangan kanannya bisa melenyapkan zat yang dia keluarkan itu. Namun semua ini hanya terjadi jika Pharma mengetahui struktur kimianya saja.
Beberapa saat setelah itu, Lotte datang ke kamar Pharma dan dia ikut bahagia tuanya bisa menggunakan teknik suci lagi ya. Tetapi laki-laki Lotte panik karena mungkin Pharma sudah melupakan ilmu obat yang sudah dia pelajari selama ini ya. Lotte meminta Pharma untuk berhati-hati ya, karena ayah biasanya akan menanyai Pharma tentang obat-obatan saat mereka makan bersama. Karena itulah Lotte membawa Pharma ke perpustakaan keluarga. Pharma mencoba membaca buku-buku itu yang tampak seperti obat-obatan berabad-abad yang lalu. Malam harinya, Pharma datang ke ruang makan keluarga dan bertemu dengan ayah dan keluarganya di sana. Mereka tampak khawatir dengan kondisi Pharma setelah disambar petir beberapa waktu yang lalu. Suasana bahagia keluarga ini hanya bisa membuat Pharma terdiam. Lalu Bruno bertanya pada Pharma, bagaimana cara membuat salep Georite yang digunakan untuk mengobati tangannya. Pharma mencoba menjawabnya dengan benar meskipun dia sedikit terbata-bata. Jadinya Bruno memberitahu putranya itu jika mulai besok Pharma bisa lanjut belajar bersama Eleanor. Keesokan harinya, Eleanor atau biasa dipanggil Ellen merasa aneh dengan tingkah Pharma. Dia merasa jika Pharma tidak imut lagi seperti dulu dan sikapnya terlalu tenang. Pharma hanya mengatakan jika ingatannya sedikit kacau karena tersambar petir waktu itu. Kesampingkan masalah ini, Ellen mulai pembelajaran tentang teknik suci dan menjelaskan beberapa hal tentang itu. Pharma mendengarkan semua penjelasan Ellen dengan sangat baik. Lalu dia bertanya tentang seseorang yang dapat menciptakan suatu zat tertentu sesuai dengan imajinasinya. Ellen mengatakan jika elemen sudah ditentukan sejak lahir, dan tidak mungkin ada seseorang dengan kekuatan seperti itu. Jika memang ada orang yang bisa melakukannya, maka orang itu mungkin adalah dewa atau malah seorang monster. Setelah itu, Ellen membawa Pharma ke tepi sungai untuk melanjutkan latihan mereka hari ini. Ellen bertanya kenapa Pharma tidak membawa tongkatnya yang bisa memperkuat teknik suci. Jadinya Ellen meminjamkan tongkat miliknya pada muridnya itu karena sepertinya Pharma juga melupakannya. Setelahnya, Ellen menunjukkan cara membuat tombak air dari tongkat suci. Pharma terkesan dengan kekuatan Ellen ini yang dia anggap sangat luar biasa. Pharma mencoba fokus untuk melakukan teknik tombak air yang dicontohkan Ellen tadi. Namun kekuatan yang dihasilkan Pharma terlalu kuat dan menghempaskan semua yang ada di sana. Ellen menjadi bingung kenapa Pharma bisa memiliki kekuatan sebesar itu, padahal dia juga tidak mengucapkan mantra sedikit pun. Ellen khawatir jika Pharma sudah menggunakan semua kekuatan suci di tubuhnya sekarang ini. Dia mencoba memeriksa kekuatan suci Pharma. Ternyata alat pengukur kekuatan sucinya itu malah hancur seketika. Ellen mengatakan jika sejak dulu tidak pernah ada yang pernah melampaui batas pengukuran kekuatan tongkat pengukur. Saat itu, Ellen tanpa sadar melihat cahaya di lengan Pharma dan mencoba memeriksanya. Dia melihat tanda suci Dewa Yakustin di lengan muridnya itu. Jadi Ellen memutuskan untuk melarang Pharma memegang tongkat pengukur kekuatan suci di depan orang lain. Setelahnya, Ellen mengakhiri pelatihan sampai di sini saja. Pharma meminta Ellen untuk membuat kacamata jari karena kacamatanya sudah rusak karena tingkah Pharma tadi. Namun ketika Pharma bermain-main dengan jarinya juga, dia melihat tubuh Elena seperti ekstrai dan menyadari jarinya yang terkilir. Pharma menyentuhnya dan Ellen bertanya-tanya, bagaimana Pharma bisa tahu jika jarinya terkilir? Pharma mengatakan jika dia menganalisis jari terkilir itu dan cahayanya berubah menjadi putih. Mendengar ini, Ellen ketakutan sendiri. Dia berkata kalau itu tidak ada bedanya dengan mata Dewa Yakushin. Kekuatan seperti itu tidak seharusnya dimiliki oleh manusia. Ellen tiba-tiba menjadi histeris ketika menyadari bahwa Pharma tidak memiliki bayangan. Ellen menjadi ketakutan dan berkata kalau dia tidak akan mengatakannya pada siapapun. Lalu dia langsung lari karena dia takut dengan sosok Pharma yang terlalu mengerikan baginya. Keesokan harinya di rumah keluarga Medicis, Bruno mengatakan pada putranya jika Ellen meminta izin untuk tidak mengajar Pharma lagi. Bruno meminta Pharma untuk mengantarkan potion dan surat pada Ellen sekarang juga. Pharma pun pergi dari sana dan dia mencoba membuat resep demam untuk Ellen.
karena sepertinya potion itu hanyalah minuman vitamin biasa. Setelah itu, Pharma datang ke rumah Ellen. Namun Ellen menyambutnya dengan memakai baju sirah lengkap. Pharma memberitahu Ellen jika dia datang untuk memberikan surat dari ayahnya. Dia juga memberikan potion penurun demam yang telah dia buat ulang. Ellen sudah terlalu takut dan dia bahkan berpikir kalau Pharma akan melenyapkannya dengan racun. Selain itu, Pharma juga memberikan salep pada jari Ellen yang terkilir dan belum diobati waktu itu. Lalu Pharma mengatakan isi hatinya kalau dia ingin Ellen tetap menjadi gurunya lagi. Mendengar ini, Ellen berkata kalau Pharma tidak membutuhkan ajaran apapun karena dia adalah reinkarnasi dewa. Pharma mendekatinya dan berkata kalau dia membutuhkan Ellen untuk mengajari teknik suci, karena sepertinya teknik suci hanya diajarkan lewat lisan dan bukan tulisan. Jika memang Ellen tidak mau menjadi gurunya lagi, Pharma hanya memberikan bunga sebagai tanda terima kasih. Ellen hanya bisa terdiam dan melihat Pharma pergi dari rumahnya dengan nada sedih. Malam itu Ellen ragu untuk meminum obat dari Pharma karena dia takut mati. Namun dia melihat ketulusan Pharma ketika dia memberikan bunga perpisahan itu. Jadi Ellen memutuskan untuk mempercayai Pharma mulai sekarang. Keesokan harinya, Ellen memutuskan untuk kembali mengajar Pharma sebagai guru privatnya. Ellen berterima kasih pada Pharma karena salep dan obat pahit darinya sangat efektif untuk menyembuhkan penyakitnya. Setelah itu, dia mengajak Pharma untuk pergi ke Pulau Kosong, karena dia juga harus waspada jika kekuatan Pharma tidak bisa dikendalikan nanti. Mereka berdua tiba di Pulau Kosong untuk latihan. Seperti yang diduga, kekuatan Pharma melebihi batas dan malah membuat kekacauan di sana. Setiap teknik yang diajarkan Ellen, Pharma bisa membuatnya lebih baik dan juga lebih kuat. Tanpa sadar, Ellen sudah mulai percaya dengan Pharma dan tidak mengenakan sirah lagi. Setelah selesai latihan, Pharma menyapa pelayan keluarga yang bernama Madeleine. Dia membawa buku untuk mencatat sesuatu. Ternyata Pharma menggunakan mata dewanya untuk melihat penyakit apa yang diderita semua orang di sana. Dia melihat kepala pelayan yang bernama Simon yang ternyata punya radang. Lalu ada pria lain yang bernama Cedric yang mengalami pengapuran sendi. Pharma sadar kalau keberadaannya adalah sebuah keanehan di dunia, karena dia tidak memiliki bayangan dan memiliki kekuatan khusus juga. Dia bisa saja menjadi target penculikan atau pembunuhan berencana di dunia ini di masa depan. Setelah melihat semua penyakit para pelayan, Pharma mulai meramu obat untuk mengobati semua penyakit yang dia temukan itu. Dia mengeluarkan zat-zat yang dibutuhkan dengan kekuatan sucinya. Lalu dia meramu obat-obat sesuai apa yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya. Sampai akhirnya obat untuk semua orang sudah selesai. Lalu dia memberikan salep kulit kering untuk Lotte. Lotte tampak senang dan berniat untuk membagi ramuan itu dengan ibunya juga. Namun Pharma mengatakan kalau dia yang akan memeriksa kondisi orang-orang dan akan memberikan obat yang sesuai. Lalu Pharma memberikan obat pada Madeleine yang membuatnya sangat terharu. Pharma juga memberikan obat-obatnya pada para pelayan yang sakit. Pharma bingung kenapa mereka semua sampai menangis hanya karena diberi obat. Lotte mengatakan jika bangsawan tidak pernah memberikan obat pada rakyat jelata seperti ini. Bahkan Pharma dulu juga tidak begitu memperdulikan Lotte. Bruno adalah apoteker untuk para bangsawan yang dilarang peduli dengan rakyat jelata. Mendengar ini, Pharma menjadi sedih karena apoteker di dunia ini membeda-bedakan pasien berdasarkan status sosial mereka. Selain itu, obat-obat di sana juga sangat mahal dan membuat para rakyat jelata tidak mampu membelinya. Pharma bertekad kalau dia akan menjadi dokter yang akan menyediakan obat pada semua orang yang membutuhkan. Lotte mendukung keinginan Pharma dan dia yakin kalau Pharma bisa melakukannya. Beberapa hari kemudian, Pharma datang ke ruang makan. Dia bingung di mana adiknya berada. Namun ayah dan ibu mengatakan dengan sedih kalau Blanche menderita cacar air. Bruno memerintahkan mereka berdua untuk menjauh dari putrinya selama 3 minggu ke depan. Setelah menjelaskan pada keluarganya masalah ini, Bruno akan segera pergi karena ada panggilan darurat dari seseorang.
Namun Bruno tampak batuk terus dan membuat Pharma menjadi penasaran. Lalu setelahnya Pharma menyiapkan obat cacar air untuk adik perempuannya. Dia masuk ke ruangan laboratorium keluarga untuk membuat obat itu. Dia membayangkan zat asclovir yang biasanya dipakai untuk mengobati cacar. Setelah menciptakan zat itu, Pharma diam-diam memasuki kamar Blanche ketika para pelayan pergi dari sana. Saat itu, Blanche takut kalau kakaknya akan dimarahi ayah jika tahu dia datang ke sana. Namun Pharma mengatakan jika ini adalah rahasia dan meminta Blanche untuk tidak mengatakan ini pada ayah mereka. Lalu Pharma memberikan obat buatannya pada Blanche. Dia mencampur obat pahitnya itu dengan kue makaroni agar Blanche mau meminumnya. Setelah minum obat itu, Blanche bingung karena ayah pernah berkata kalau obat cacar itu tidak pernah ada. Namun Pharma mengatakan jika dia hanya menemukan resep obat di perpustakaan. Pharma juga meminta Blanche merahasiakan masalah ini pada ayah. Pharma melarang adiknya itu untuk menggaruk tangannya agar virusnya tidak menyebar. Namun sepertinya dunia ini tidak mengenal yang namanya virus ataupun bakteri. Jadi Pharma mengatakan jika virus itu adalah semacam roh jahat. Lalu Blanche bertanya kenapa kakaknya tiba-tiba berubah menjadi baik padanya. Karena sebelumnya Pharma bahkan tidak pernah menemaninya bermain sekalipun. Namun dia tetap menyukai kakaknya seperti apapun sikapnya itu. Beberapa hari setelahnya, Bruno tidak menyangka kalau Blanche akan pulih begitu cepat. Blanche hanya melirik kakaknya dan mengatakan kalau itu adalah rahasia. Malamnya, Pharma sedikit bingung dengan keadaannya sekarang. Dia merasa kalau dia terlalu banyak mendapatkan kekuatan dari dewa. Pharma bingung apakah kekuatan ini bisa dia gunakan tanpa bayaran yang pantas di masa depan nanti. Saat itu, Pharma menciptakan mikroskop lensa tunggal yang bisa melihat sesuatu menjadi lebih besar tanpa menggunakan kekuatan matanya. Lalu seketika Simon memanggil Pharma untuk pergi ke ruangan ayah. Sesampainya di sana, ayah meminta Pharma bersiap-siap karena ada panggilan darurat dari istana kekaisaran. Ayah memberitahunya tentang kondisi kesehatan ratu yang tiba-tiba memburuk. Setelahnya, mereka berdua akhirnya sampai di istana kekaisaran. Mereka bertemu dengan tabib kaisar yang bernama Claude. Pharma mengikuti ayahnya masuk ke ruangan sang ratu yang terbaring di kasurnya. Mereka menunduk dan memberikan hormat pada Ratu Elizabeth. Bruno memeriksa kondisi tangan ratu sambil mengambil sampel darahnya untuk diperiksa. Bruno menggunakan semacam sihir untuk memeriksa kondisi darah sang ratu. Bruno berbincang bersama orang-orang istana dan menurutnya, ratu sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Namun Bruno akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengobatinya. Pharma hanya bisa mengikuti ayahnya yang menyiapkan obat anestesi untuk meringankan rasa sakit sang ratu. Bruno tidak mau jujur pada sang ratu dan mengatakan kalau dia punya obat yang manjur untuk mengobati ratu. Pharma sadar kalau obat itu hanya meringankan rasa sakitnya saja dan tidak bisa menyembuhkan. Lalu dia tidak sengaja mendengar pembicaraan Claude yang akan memanggil pendeta untuk upacara kematian ratu. Mereka berpikir kalau mungkin besok adalah hari terakhir sang ratu. Pharma tidak terima setelah mendengar itu. Dia marah dan ia pun menggunakan kekuatan matanya untuk melihat penyakit yang diderita sang ratu. Pharma sadar kalau Ratu Elizabeth menderita penyakit tuberkulosis yang biasa disebut White Death. Obat untuk White Death ternyata cukup rumit dan sulit bagi Pharma untuk membayangkan molekulnya. Jika dia sekali gagal, maka nyawa sang ratu akan menjadi taruhannya. Ketika sedang memikirkan solusi untuk mengobati penyakit ratu, tiba-tiba Pangeran Louis datang ke sana dan menangisi ibunya yang terus-terusan sakit dan tidak mau sembuh. Ratu tampak sedih karena dia tidak tahu apakah dia masih bisa bertahan hidup atau tidak. Akhirnya Pharma maju dan mengatakan kalau dia punya obat baru untuk menyembuhkan sang ratu. Bruno meminta putranya itu untuk tidak main-main saat berhubungan dengan nyawa pasien. Namun Ratu menghentikan Bruno yang ingin membawa Pharma kembali. Ratu berkata kalau dia masihlah seorang pengguna sihir terkuat kekaisaran. Jadi dia tahu cara menilai seseorang yang benar-benar yakin dan bukan bermain-main. Setelah itu, Pharma masuk ke laboratorium kekaisaran dengan mengganjal pintu dengan sihir esnya.
Pharma mulai bersiap-siap untuk mencampur obat. Namun Bruno terus menggedor pintu dan memaksa putranya untuk menyerah dan berhenti bermain-main dengan nyawa manusia. Akhirnya Bruno marah dan dia menggunakan teknik sucinya untuk menghancurkan pintu laboratorium itu. Di sana Bruno memarahi Pharma dan memintanya berhenti membuat sesuatu yang sia-sia. Menurutnya White Death tidak bisa disembuhkan. Pharma mengakui kehebatan ayahnya yang benar-benar mengetahui penyakit ratu tanpa kekuatan dan peralatan modern. Ayah meminta Pharma untuk tidak membuat pasien putus asa dengan kata-kata manisnya. Pharma tetap fokus membayangkan molekul untuk membuat obat penyakit ratu. Bruno mengangkat tongkatnya dan merobek kertas molekul obat yang Pharma tulis. Ayah menyerang Pharma lagi dengan kekuatan suci esnya. Namun Pharma bisa menghentikannya dan dia menciptakan dinding es untuk menghalangi ayahnya. Ayah menjadi sangat bingung apakah di depannya ini benar-benar putranya yang lugu itu. Lalu Bruno melihat buku catatan obat milik Pharma yang menjelaskan tentang obat-obat modern. Pharma hanya mengatakan kalau pengetahuan itu muncul dalam mimpinya. Ayah akhirnya melihat simbol suci di lengan Pharma yang membuatnya percaya kalau putranya telah menerima wahyu dari dewa. Ayah meminta Pharma untuk menyerahkan obat itu sendiri karena dia juga harus bertanggung jawab dengan obat yang dia buat. Pharma pun tersenyum dan ia pun menghapus dinding es yang dia ciptakan. Lalu ayah melihat Pharma yang sedang fokus membuat obat. Dia semakin bingung apakah Pharma yang sekarang ini benar-benar putranya yang dulu. Beberapa saat setelahnya, Pharma akhirnya selesai membuat obat dan membawanya pergi ke tempat Ratu Elizabeth. Claude masih tidak mempercayai Pharma dan mencoba menghentikannya lagi. Namun Ratu meminta Claude berhenti dan membiarkan Pharma memberikan obat barunya. Ketika Pharma sedang menjelaskan obat itu, Bruno datang dan memberitahu Claude jika mungkin teknik medis Pharma lebih baik dibandingkan semua orang yang ada di sana. Pharma menunjukkan sampel dahak Ratu menggunakan mikroskop buatannya beberapa waktu lalu. Ratu mencoba melihat mikroskop itu dan dia terkejut bukan main. Ketika dia melihat ada semacam serangga di dahaknya, semua orang menjadi penasaran dan mereka juga kaget dengan makhluk-makhluk itu. Lalu Pharma menjelaskan jika makhluk itu adalah bakteri yang telah menginfeksi Ratu. Pharma mengatakan jika obat itu diminum secara teratur selama 6 bulan ke depan, mungkin Ratu bisa sembuh sepenuhnya. Beberapa saat setelah memberikan obat itu, Pharma memberitahu semua orang jika obat baru itu terbukti sukses, maka penyakit White Death sudah menjadi penyakit yang bisa disembuhkan sekarang. Semua orang di sana tampak semangat mendengar perkataan Pharma itu. Mereka juga meminta Pharma untuk menjelaskan cara membuat alat yang disebut mikroskop itu. Sorenya, Pharma dan ayahnya naik kereta bersama. Ayah melihat Pharma dan mengingat masa-masa di mana dia mendidik Pharma dengan sangat keras. Dia tidak tahu apa yang diinginkan dan dipikirkan putranya itu. Namun dia sadar kalau anak di depannya itu jelas bukan Pharma yang dia kenal. Pharma memulai basa-basinya untuk mencairkan keadaan. Lalu dia memberikan obat juga untuk ayahnya yang sakit itu. Dia berharap ayah mau meminumnya juga. Ayah memuji Pharma yang bisa membuat obat yang luar biasa dan dia punya pengetahuan yang luas. Namun Pharma berkata, meskipun pengetahuan saya lebih luas, saya tetap membutuhkan bimbingan ayah untuk menghadapi pasien yang sakit. Bruno tidak tahu apa yang diinginkan oleh dewa, tetapi Bruno tetap tersentuh dengan perkataan Pharma itu. Ia pun akhirnya mengakui Pharma sebagai putranya dengan tulus. Lalu keluarga mereka datang dan menyambut mereka berdua dengan senyuman. 3 bulan setelah kejadian itu, Bruno sedang berbicara dengan Pharma untuk berbagi wawasan pengobatan. Bruno mengatakan jika seseorang perwakilan dari Universitas Novaluto telah datang ke rumah untuk mempublikasikan resep obat White Death. Namun Bruno sudah meminta orang itu pulang dan beralasan kalau itu adalah berkah dari Dewa Yakushin. Untuk sekarang memang hanya Pharma yang bisa membuatnya. Namun dari awal Pharma memang berniat untuk mempublikasikan cara pembuatannya pada semua orang. Pharma berpikir jika membantu semua orang adalah prinsipnya sebagai seorang ahli obat. Bruno mengatakan jika prinsipnya yang seperti itu bisa mendatangkan hal baik ataupun buruk, karena mungkin akan ada orang yang berniat menyingkirkan Pharma yang dianggap mengganggu mereka.
Setelah itu, Pharma datang ke istana kekaisaran untuk melakukan pemeriksaan pada Ratu Elizabeth. Pangeran Noah menemui Pharma dan memberitahunya rahasia kecil. Dia berkata kalau Ratu ingin memberikan hadiah atas pengobatan barunya. Lalu pangeran bertanya tentang hadiah apa yang diinginkan Pharma. Dia bertanya apakah Pharma ingin gelar, wilayah, atau harta. Namun Pharma mengatakan kalau dia tidak menginginkan apapun. Pangeran meminta Pharma untuk tidak perlu ragu untuk memberitahu apa yang dia inginkan. Pharma pun akhirnya jujur. Dia sebenarnya ingin membuka apotek yang menyediakan obat-obatan yang murah untuk semua orang tanpa memandang status mereka. Setelah berbicara dengan Pangeran Noah, Pharma datang ke ruangan Ratu untuk memeriksa kondisi tubuhnya. Ratu sudah menjadi lebih baik sekarang. Dia memuji obat baru buatan Pharma. Namun Pharma berpikir jika manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Itulah kenapa obat juga belum tentu bisa menyembuhkan segalanya. Sebenarnya Ratu sendiri masih ragu, apakah dia akan tetap dibutuhkan ketika kembali sehat nantinya. Pharma memotivasi Ratu kalau Pangeran Louis sangat membutuhkannya. Pharma juga yakin kalau di luar sana, masih banyak yang mengagumi dan membutuhkan Ratu untuk memimpin negeri ini. Beberapa bulan kemudian, Bruno berbicara dengan sang Ratu. Di sana, Bruno mengucapkan selamat pada Ratu atas kesembuhannya. Ratu memanggil Bruno ke sana karena dia ingin mempersiapkan sesuatu untuk Pharma besok. Jadi pada keesokan harinya, Bruno membawa Pharma untuk menghadiri upacara besar kekaisaran. Ternyata mereka mendapatkan sambutan dari para bangsawan kekaisaran. Bruno menerima penghargaan dari Ratu atas dedikasinya untuk melatih generasi apoteker berikutnya. Bruno menerima daerah yang disebut Marseille yang terkenal dengan tanaman herbalnya. Lalu Ratu memanggil Pharma untuk maju ke depan. Sekarang Pharma telah secara resmi ditunjuk sebagai ahli farmasi kekaisaran. Pharma menerima penghargaan itu dan sang Ratu memberikannya lencana resmi ahli farmasi kekaisaran. Lalu Ratu mengumumkan pada semua orang kalau Pharma mulai sekarang diizinkan untuk mendirikan apotek di ibu kota kekaisaran. Pharma terkejut dengan ini dan dia melihat ke arah Pangeran Noah sambil tersenyum bahagia. Keesokan harinya, Pharma dikejutkan dengan kedatangan para pekerja utusan sang Ratu. Ternyata mereka diperintahkan untuk membangun apotek sekarang juga. Sebenarnya ini terlalu tiba-tiba dan Pharma juga belum menentukan apotek seperti apa yang ingin dia bangun. Saat itu Ellen tiba di sana karena Bruno telah memerintahkannya untuk membantu Pharma membangun apoteknya. Dia bertanya tentang rencana apotek seperti apa yang diinginkan Pharma. Namun Pharma sebenarnya ingin melihat lebih dulu seperti apa apotek-apotek lain di kekaisaran. Namun para pekerja mengatakan jika mereka tidak memulai hari ini, maka kepala mereka akan dipenggal. Akhirnya Pharma menggambar desain bangunan apotek yang diinginkannya. Hingga setelah beberapa hari, Pharma berjalan untuk melihat bangunan apotek yang hampir selesai. Lalu mandor menanyakan nama apotek yang akan dibuat Pharma ini. Awalnya Pharma mempertimbangkan untuk menamai apoteknya dengan nama The Medicis. Namun dia tidak ingin membebani nama keluarganya dengan usahanya itu. Lalu dia sedikit terbawa suasana karena mimpinya untuk membuat apotek sudah menjadi kenyataan. Meskipun itu terjadi di isekai, mandor yang mendengar ini malah salah paham. Dia pun meminta pekerja untuk membuat papan nama isekai Yakyoku atau apotek dunia lain. Beberapa saat kemudian Ellen datang dan melihat nama isekai Yakyoku di depan apotek itu. Menurutnya nama itu sangatlah unik. Pharma mengatakan jika nama itu hanyalah kesalahpahaman dengan mandor saja. Tetapi Ellen berpikir jika nama itu akan menarik perhatian banyak orang. Lagi pula tidak penting nama apa yang digunakan Pharma. Dia tetap akan berurusan dengan serikat nantinya. Seketika ada seorang pria tua bernama Veron yang datang ke apotek Pharma. Dia ingin bertemu dengan pemilik apotek itu. Jadinya Pharma menjawab kalau dialah pemilik toko. Veron menyapa Pharma dan memperkenalkan dirinya sebagai ketua serikat ahli farmasi. Veron menyindir Pharma kalau dia hanya akan menjual permen di toko itu nantinya. Pharma tersenyum dan mengatakan kalau dia mungkin akan menjual permen pelegat tenggorokan. Veron tidak menyukai Pharma dan dia berkata kalau
Serikat mungkin tidak akan menerima anggota bangsawan. Ellen kesal dan meminta Veron untuk jujur saja jika dia ingin menghancurkan apotek ini. Dia akan menerima tantangan itu sekarang juga. Namun Veron takut dengan tatapan Ellen ini, jadinya dia langsung pamit pulang dengan tergesa-gesa. Lalu Pharma berbicara dengan Ellen untuk mencari pekerja yang bisa mengurusi keuangan apotek ini nanti. Lotte bersemangat untuk mengerjakan tugas itu. Dia berkata kalau dia bisa berhitung dan juga baca tulis. Pharma sedikit ragu, namun Lotte hanya ingin melayani Pharma dari dekat seperti dulu lagi. Jadinya Pharma menerima Lotte sebagai salah satu pekerjanya di apotek ini. Namun untuk sekarang Pharma masih membutuhkan seseorang untuk urusan akuntansi dan bisa dipercaya. Sore itu Pharma bertemu dengan Cedric yang sepertinya akan berpisah dengan para pelayan lain. Ternyata Cedric memutuskan untuk pensiun karena dia ingin menyembuhkan luka di lututnya. Sebenarnya Cedric masih ingin bekerja di rumah ini, namun sepertinya kondisi lututnya sudah tidak memungkinkannya lagi untuk tetap melanjutkan pekerjaannya. Mendengar ini, Pharma mengajak Cedric untuk bekerja di apoteknya sebagai seorang akuntan. Dia juga berjanji untuk menyembuhkan lutut Cedric yang sakit itu. Lalu Pharma datang ke ruangan ayahnya dan meminta izin agar Cedric bisa bekerja bersamanya di apotek. Bruno menyetujui permintaan putranya itu dan memanggil Simon untuk membawa hadiah pada Pharma. Ternyata itu adalah peti yang berisi emas yang diberikan ayah sebagai modal awal apotek. Selain itu, tampaknya ayah juga sudah mempersiapkan Cedric sebagai akuntan di apotek dengan alasan pensiun. Pharma sangat berterima kasih pada ayahnya dan ia pun akhirnya meresmikan apoteknya bersama para pekerja barunya. Sebulan setelah membuka apotek itu, ternyata sampai sekarang masih sepi pelanggan. Pharma dan yang lain sedang membahas ini di ruang istirahat mereka. Ellen mengatakan jika rakyat jelata biasanya pergi ke apotek yang dikhususkan untuk rakyat jelata. Sementara para bangsawan biasanya akan memanggil seseorang penyembuh ke rumah mereka jika sedang sakit. Saat itulah Lotte datang sambil membawa angkat yang berisi beberapa pendapat dari para penduduk kota. Lotte pun membacakan pendapat para penduduk tentang apotek ini. Orang pertama berkata kalau dia ragu untuk mengunjungi apotek Pharma yang memiliki lambang kekaisaran. Orang kedua tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan bangsawan dan takut akan dihukum oleh mereka. Orang ketiga mengatakan jika para penjaga terlalu menyeramkan. Lalu ada orang lainnya yang tidak yakin dengan pemilik apotek yang hanya seorang bocah kecil yang berusia 10 tahun. Setelah berdiskusi, ada seorang pelanggan yang sudah beberapa kali datang ke sana. Namanya adalah Jian. Kakek Jin membeli beberapa permen vitamin C seperti biasanya. Hal ini pun membuat Pharma menduga kalau kakek ini adalah seorang pelaut yang membutuhkan vitamin C. Jin sepertinya menyembunyikan identitasnya dan memilih pergi dari sana tanpa memberikan jawaban yang pasti. Setelah itu, Pharma tidak sengaja melihat kakek Jin yang sedang berbincang dengan orang-orang berjas rapi. Di saat yang sama, ayah dan ibu Pharma datang ke sana dengan memakai topeng untuk menyamar. Namun Pharma menyadari hal ini dan ia pun mengundang mereka untuk masuk ke apoteknya. Mereka berbincang sebentar di dalam apotek itu dan Bruno ingin melihat-lihat seperti apa apotek putranya itu. Pharma menemani dan menunjukkan pada kedua orang tuanya area-area yang ada di apotek itu. Ayah mengatakan jika desain toko ini cukup bagus dari segi estetika dan juga fungsinya. Lalu ayah bertanya bagaimana dengan pelanggannya. Karena dia tidak melihat ada satupun pedagang bangsawan ataupun rakyat jelata yang datang ke sana. Pharma sendiri bingung dan bertanya pada mereka tentang apa yang harus dia lakukan untuk menarik pelanggan. Saat itu Beatrice berkata kalau Pharma mungkin bisa menjual kosmetik untuk para bangsawan. Jika kosmetik itu terkenal dan dapat dibeli dengan harga yang murah, maka rakyat jelata pasti akan ikut membelinya. Dia juga menyarankan untuk menjual kosmetik untuk mempercantik kulit dengan aroma yang harum. Namun Bruno melarang keras Pharma untuk menjual bedak pemutih karena akan mempercepat kematian seseorang. Pharma sadar dengan itu karena bedak pemutih memiliki kandungan timbal putih dan merkuri klorida. Di tengah percakapan mereka, seorang pria datang ke apotek dan memberitahu mereka kalau ada seseorang gadis bangsawan yang tiba-tiba pingsan. Mendengar ini, Pharma pun bergegas untuk segera memeriksanya. Sesampainya dia di tempat pasien,
Pharma bertemu dengan seorang gadis yang pucat yang bernama Chloe. Pharma menggunakan kekuatan matanya untuk memeriksa kondisi Chloe. Dia berkata pada gadis itu kalau dia tidak memiliki penyakit dan hanya kelelahan karena terlalu sering melakukan sedot darah. Akhirnya Chloe dibawa ke ruang pemeriksaan pasien. Cedric sadar kalau gadis itu adalah putri Marquis de Chatillon. Lalu Pharma memberikan sirup untuk anemia dan obat untuk infeksi sayatan di tangannya. Selain itu, Pharma juga menyarankan Chloe untuk berhenti menggunakan bedak pemutih. Namun wanita itu sudah terlalu bucin dan ingin terlihat cantik di depan pria yang dia sukai. Saat itu, Pharma memikirkan bedak foundation yang memiliki bahan aman dan memutihkan kulit. Dia meminta Chloe untuk kembali lagi minggu depan. Setelahnya, Pharma melakukan uji coba untuk krim pemutih oles. Dia berkata kalau krim ini sangat aman di kulit karena tidak mengandung timbal putih dan merkuri klorida. Kedua senyawa itu sangat beracun dan bisa merusak ginjal jika dipakai terlalu sering. Ellen kaget karena yang dia tahu semua kosmetik di dunia ini menggunakan dua senyawa itu. Seminggu setelahnya, Chloe datang ke apotek lagi. Pharma memintanya untuk cuci muka terlebih dulu sebelum menggunakan krim itu. Awalnya Chloe agak heran karena bedak itu bukanlah bubuk melainkan sebuah krim. Pharma mengatakan jika dia membuatnya seperti krim agar mudah dioleskan ke kulit. Krim ini memiliki kandungan titanium oksida yang dapat memantulkan sinar matahari. Setelah mengoleskan krim itu, Ellen membantu Chloe menggunakan bedak tabur baru jenis Cerisite yang dapat membuat kulit Chloe menjadi seputih salju. Bedak ini akan tampak berkilau ketika terkena cahaya matahari pagi. Selain itu, Pharma juga memperkenalkan produk pembersih riasan agar Chloe bisa menjadi putih, bahkan tanpa riasan sekalipun. Chloe pun berterima kasih pada Pharma karena ini jauh lebih baik daripada buang darah yang pasti akan mengancam nyawanya. Beberapa hari kemudian, Lotte mulai mempromosikan kosmetik baru ke masyarakat umum. Dia membawa sekeranjang kosmetik dan mulai mempromosikannya ke orang-orang. Lotte sangat ahli mempromosikan produk baru ini dan membuat orang-orang penasaran untuk mencobanya juga. Sekarang apotek Pharma benar-benar laku keras dan setiap hari didatangi pelanggan baru. Lalu Chloe datang ke sana bersama teman-temannya. Namun lagi-lagi dia terlambat dan Pharma meminta maaf karena mereka belum mampu memproduksi sebanyak permintaan yang datang. Lalu Chloe menyarankan Pharma untuk mendirikan anak perusahaan independen baru. Dia bersedia menjadi orang yang akan biayai perusahaan cabang itu. Cedric merasa kalau itu tawaran yang sangat bagus. Jadinya Pharma pun setuju untuk bekerja sama dengan Chloe mulai sekarang. Akhirnya pada beberapa hari setelahnya, cabang kedua Isekai Yakyoko sudah dibuka dengan nama Medico. Chloe bahkan sudah merekrut para apoteker wanita yang berpengalaman luas di dunia medis dunia ini. Para apoteker wanita itu tidak dapat mendapat kontrak lagi setelah melahirkan, sehingga mereka merasa terhormat dapat kembali bekerja di apotek ini. Sekarang pendapat orang-orang terhadap apotek itu juga sudah sangat bagus, dan mungkin para pelanggan akan terus berdatangan. Pada suatu hari, Pharma dan keluarganya datang ke wilayah Marseille yang dikatakan sebagai produsen utama herbal. Saat ini, Bruno dan anak buahnya sedang mendiskusikan laporan perdagangan selama 5 tahun terakhir. Bruno bingung dan bertanya kenapa Pharma masih ada di sana. Jadi, bawaan ayah meminta Pharma untuk mengunjungi laut Marseille yang terkenal sangat indah. Mendengar ini, Pharma hanya bisa berpura-pura bertindak seperti anak kecil yang menyukai air. Sebelum pergi, ayah memperingatkan Pharma untuk tidak berenang di lautan sendirian. Beberapa saat setelahnya, kita melihat Pharma yang sudah sampai di laut. Dia melihat Blanche dan Lotte bermain pasir di tepi laut itu. Blanche meminta izin pada Pharma untuk bermain air di laut. Tentu saja Pharma menolak karena ayah juga sudah memperingatkan mereka untuk tidak berenang. Lotte ikut memohon pada Pharma agar mereka diizinkan bermain di dalam laut. Akhirnya Pharma menyetujuinya dan membiarkan mereka bermain-main di laut itu. Di sana Ellen mau ikut mereka berdua untuk bermain. Dia juga mengajak Pharma untuk ikut bermain juga. Namun Pharma meminta mereka bersenang-senang duluan saja. Lalu Pharma menatap adiknya yang membuatnya teringat masa lalu.
Waktu itu, Pharma sedang bersama adiknya yang ada di bumi. Dia berjanji untuk berenang bersama setelah adiknya itu berumur 5 tahun. Tetapi takdir berkata lain dan nyawa adiknya tidak sampai di usia itu. Pharma hanya bisa merenung dan menangisi adiknya yang sudah mati itu. Seketika Pharma mendengar teriakan yang ternyata Blanche terseret ombak sampai ke tengah lautan. Pharma langsung berenang mengejarnya. Namun Blanche perlahan tenggelam ke dasar laut. Pharma tidak mau kehilangan adiknya sekali lagi. Akhirnya Pharma menggunakan kekuatan tanda sucinya untuk menahan air laut membentuk lingkaran yang besar. Ellen juga ikut mengejar Pharma yang tampak begitu bingung dengan kekuatan Pharma itu. Lalu setelah berhasil membawa Blanche ke daratan, Pharma langsung melihat kondisi adiknya karena dia khawatir jika adiknya itu kenapa-napa. Ellen lalu bertanya tentang kekuatan yang digunakan Pharma tadi. Kekuatan seperti itu adalah kekuatan yang tidak pernah ada sebelumnya. Tetapi Ellen mengatakan jika Pharma sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan adiknya dari kematian. Pharma pun menangis lega karena adiknya benar-benar masih hidup sekarang. Malam harinya, Pharma murung ketika melihat kejadian tadi siang. Dia sebenarnya ingin menghilangkan molekul air laut. Jika salah sedikit saja, mungkin dia malah menghilangkan Blanche dan juga Ellen karena manusia juga mengandung air di tubuh mereka. Lotte bertanya kenapa Pharma masih belum tidur. Pharma berbalik dan meminta Lotte untuk beristirahat karena dia pasti lelah sekarang. Pharma juga meminta Lotte untuk tidak takut padanya. Dia berjanji untuk tidak menggunakan kekuatan seperti itu lagi. Namun Lotte ternyata tidak takut dengan kekuatan Pharma. Lotte hanya merasa bersalah karena seharusnya dialah yang menyelamatkan Blanche. Dia minta maaf dengan air matanya yang terus menetes. Pharma juga merasa kalau tindakan Lotte sudah tepat karena dia juga tidak bisa berenang dan tidak perlu memaksakan diri. Pharma berkata kalau dia sudah menganggap Lotte itu sama seperti keluarganya sendiri. Mendengar ini, Lotte sangat terharu dan dia berterima kasih pada Pharma. Lalu dia berjanji tidak akan pernah melupakan perkataan itu. Lalu Lotte tiba-tiba merona dan dia pun pergi dari kamar Pharma dengan sedikit malu. Di saat yang sama, kita melihat seorang pendeta bernama Salomon yang mendengar laporan dari pendeta lain. Mereka mengatakan jika ada anak tanpa bayangan yang dapat menghapus air laut tanpa tongkat. Salomon ingin melenyapkan anak kelainan ini dari dunia. Jika memang benar ada anak yang seperti itu. Beberapa hari setelah Pharma kembali ke ibu kota Kekaisaran, dia kaget setelah tahu kalau apoteknya semakin sibuk hanya karena dia pergi sebentar saja. Sesaat kemudian dia melihat dua pria yang tampak mencurigakan di dalam tokonya itu. Ketika Pharma mendekati mereka, mereka hanya berjalan pergi dengan tatapan dingin ke arahnya. Lalu dia membicarakan orang-orang mencurigakan itu bersama dengan Ellen dan juga Lotte. Mereka berdua juga merasa aneh karena mereka tidak datang untuk mencari obat. Ellen juga merasa jika pakaian mereka lebih mirip seperti pendeta dari negeri lain. Keesokan harinya, seorang penjaga gerbang hendak membuka gerbang apotek. Namun tiba-tiba ada sebuah kereta kuda pengangkut tanah yang menerobos masuk ke apotek itu. Penjaga itu pun langsung melaporkan masalah ini ke keluarga Medicis. Bruno sangat marah karena dia merasa kalau tindakan ini dilakukan oleh orang yang ingin menghancurkan bisnis putranya. Lalu Bruno bertanya apakah Pharma punya seseorang yang dia curigai. Saat itu Pharma memikirkan serikat dan juga orang-orang yang mirip pendeta itu. Namun dia mengatakan pada ayahnya kalau tidak baik menuduh orang tanpa bukti. Bruno pun setuju dengan itu, tetapi dia tetap meminta putranya untuk berhati-hati mulai sekarang. Setelah itu, Pharma bergegas ke apotek yang sudah penuh dengan lumpur. Dia bertemu dengan Cedric yang mengatakan kalau tidak ada korban di kejadian ini. Namun toko mereka sudah pasti rusak parah dan produk-produknya juga sudah rusak. Saat itu kakek Jin datang bersama para anak buahnya. Dia berkata kalau para anak buahnya akan membantu Pharma membersihkan toko ini sebagai ucapan terima kasih. Selain itu, para warga di dekat sana juga dengan sukarela membantu membersihkan toko itu bersama-sama. Pharma dan Cedric menundukkan kepala mereka untuk berterima kasih pada semua orang yang sudah membantu.
Seketika ada seorang gadis yang panik dan memanggil apoteker Pharma. Dia menangis dan meminta tolong Pharma untuk memeriksa keadaan ayahnya yang sedang pingsan. Semua orang di sana meminta Pharma pergi dan tidak perlu mengkhawatirkan masalah toko ini lagi. Pharma sangat berterima kasih pada mereka dan dia langsung pergi naik kuda untuk pergi ke tempat ayah gadis itu. Gadis itu terus menunjukkan jalan yang perlahan menjauh dari ibu kota. Hingga ketika sampai di balik bukit, tiba-tiba gadis itu menghilang dari Len. Lalu muncul banyak pendeta yang sudah tahu kalau Pharma punya kekuatan aneh. Salomon mengarahkan tongkatnya pada Pharma dan bertanya apakah dia yang sudah menggunakan kekuatan aneh di Laut Marseille. Salomon mengaku kalau mereka adalah para pengadil dari kerajaan suci. Sekarang Pharma dituduh sebagai roh jahat oleh Salomon. Pharma mencoba menyangkalnya dan berkata kalau dia adalah manusia. Tetapi Salomon tidak mempercayai Pharma dan memerintahkan anak buahnya untuk membentuk segel sihir roh jahat. Segel sihir itu tiba-tiba hancur ketika Pharma terjebak di dalamnya. Lalu anak buah Salomon maju untuk melumpuhkan Pharma dengan teknik suci mereka. Namun Pharma bisa menetralkan semua serangan anak buah Salomon. Sekarang Salomon sadar kalau mereka tidak bisa menangkap Pharma hidup-hidup lagi. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Pharma sekarang juga. Mereka menggunakan teknik suci mereka masing-masing untuk membunuh Pharma. Untungnya Pharma bisa menghentikan serangan itu dengan teknik suci esnya. Pharma mau tidak mau harus maju untuk melawan mereka semua. Akhirnya dia menggunakan kekuatan esnya untuk membentuk bola es yang sangat besar. Hempasan kekuatan Pharma ini tidak sengaja membuat Salomon terjatuh dari kuda dan membuatnya patah kaki. Pharma meminta mereka untuk berhenti karena dia datang ke dunia ini untuk menyembuhkan dan bukan untuk membunuh orang lain. Saat itu Salomon langsung sadar ketika melihat tanda suci di lengan Pharma. Dia dan para pendeta lain langsung menunduk untuk meminta maaf pada sang dewa Yakushin. Tentu saja Pharma menjadi bingung. Kok tiba-tiba dia dikira dewa? Saat itu Salomon merasa sangat bersalah karena telah melakukan dosa yang sangat besar. Jadi sebelum dia mati, dia ingin meminta maaf pada reinkarnasi dewa Yakushin dengan nyawanya. Namun Pharma menghentikan tindakan bodoh Salomon itu. Lalu dia menggunakan mata dewanya untuk melihat kondisi Salomon. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain selain operasi sekarang juga. Jadi dia menyiapkan tenda operasi dengan batu sebagai tempat operasinya. Pharma meminta Salomon untuk meminum antibiotik agar tidak infeksi. Salomon hanya bisa menuruti apa perintah sang dewa. Lalu Pharma menyuntikkan bius bupivakain ke sumsum tulang belakang Salomon. Lalu dia menggunakan es batu untuk mengalihkan rasa sakitnya. Dia memulai operasi dengan modal pengalaman operasi binatang di masa lalu. Sampai akhirnya Pharma berhasil menyelesaikan operasi dan keluar dari tenda operasi itu. Pharma meminta para pendeta yang lain untuk segera membawa Salomon kembali ke kuil untuk beristirahat. Para pendeta menganggap dewa Yakushin sangat baik hati karena mengampuni nyawa mereka. Pharma hanya meminta mereka merahasiakan masalah ini pada semua orang. Dia hanya ingin melakukan apa yang dia bisa sebagai seorang manusia. Seketika Pharma tersenyum setelah ada kereta kuda keluarga yang datang untuk menjemputnya. Beberapa bulan setelahnya, Ellen terkejut melihat kepala kuil yang baru datang ke sana untuk menyapa Pharma. Salomon bertemu dengan Pharma dan berterima kasih karena sudah menyelamatkannya waktu itu. Tampaknya Salomon sudah melakukan banyak hal untuk bisa menjadi ketua kuil dan melayani Pharma. Sekarang Salomon meminta para anak buahnya untuk membawa masuk hadiah untuk Pharma. Dia membuka peti itu dan ternyata di dalamnya ada sebuah tongkat legendaris. Tongkat itu disebut sebagai tongkat dewa farmasi. Tongkat itu bisa digunakan untuk bertarung, mendiagnosa, dan juga menyembuhkan. Salomon hanya meminta Pharma untuk mencoba memegangnya dulu sebelum dia menolak. Ketika Pharma memegang tongkat itu, seketika tongkat itu mulai bersinar terang. Pharma melihat Ellen sangat kagum dengan tongkat itu, jadi dia meminta Ellen untuk memegangnya jika dia mau. Tetapi ternyata tongkat itu tidak bisa disentuh Ellen. Lalu Salomon mengatakan jika tongkat itu bukan berasal dari dunia ini, jadi hanya bisa disentuh oleh makhluk yang bukan dari dunia ini.
Jadi hal ini membuat mereka salah paham dan berpikir kalau Pharma adalah dewa itu sendiri. Pharma mencoba mengalirkan kekuatan sucinya ke tongkat itu yang bisa membuatnya melayang di udara. Salomon tidak punya keraguan dan mengatakan kalau tongkat itu adalah milik Pharma sekarang. Lalu Salomon dan Pharma berbicara di luar apotek. Lalu Salomon memberikan jimat menekan kekuatan suci. Pharma seketika refleks melihat bayangannya yang sudah tampak sekarang. Pharma sangat senang dan berterima kasih pada Salomon atas bantuannya ini. Dari dulu dia sangat ingin berdiri di bawah sinar matahari bersama Lotte dan juga adiknya. Jadi setelahnya Pharma berjalan-jalan bersama adiknya dan Lotte di pasar siang hari. Di sana Lotte sangat bersemangat untuk membeli buah melon untuk kakaknya. Namun karena belum musimnya, mereka hanya membeli apel, anggur, dan juga buah plum. Saat itu, Pharma mendengar seorang gadis yang komplain pada sebuah toko obat. Gadis itu bertanya kenapa mereka tidak menjual obat yang sama dari apotek Pharma. Gadis itu kesulitan membeli obat di sana karena selalu ramai setiap harinya. Pekerja toko hanya mengatakan kalau toko itu sesat dan belum mendapatkan izin untuk menjualnya. Lalu seorang manajer toko yang bernama Pierre datang ke sana. Dia berkata kalau toko itu adalah milik anak bangsawan. Jadi kemungkinan besar mereka hanya membeli reputasi saja dengan uang. Selain itu, mereka juga tidak bisa berbuat banyak jika serikat belum memberikan izin untuk menjual barang-barang dari sana. Pharma sedikit terdiam mendengar itu dan ia pun kembali melanjutkan perjalanannya bersama adiknya. Setelah itu, Pharma memberitahu Ellen dan dia ingin membentuk serikat racikan obat, sehingga apotek rakyat jelata dapat menjual obat-obatan itu nantinya. Untuk sekarang, Pharma hanya ingin membuat serikat dengan menggunakan nama apotek ini dan juga Medico. Ellen sadar jika 2 toko saja sudah cukup untuk membuat serikat sendiri. Pharma meminta bantuan Cedric untuk membuat dokumen pembuatan serikat baru. Jika memang serikat itu disetujui, maka akan meringankan pekerjaan mereka untuk menjalankan penjualan obat ini. Pada suatu hari, kesehatan putri Pierre yang bernama Marie tiba-tiba memburuk dan dia mencari Dr. Donald. Saat itu, Pharma kebetulan lewat dan mengatakan kalau klinik Dr. Donald sudah tutup sampai minggu depan. Pierre ragu untuk meminta bantuan Pharma setelah melihat lencana apoteker resmi kekaisaran. Namun Pharma memperkenalkan dirinya sebagai pemilik Isekai Yakyoku. Dia menawarkan diri untuk memeriksa Marie. Pierre yang sangat mengkhawatirkan putrinya tidak bisa menunggu lagi. Akhirnya dia ikut pergi bersama dengan Pharma menuju apoteknya. Pharma berjalan memandu Pierre dan putrinya melewati pintu belakang toko. Pierre berpikir kalau rakyat jelata pasti akan diperlakukan seperti ini. Lalu Pharma membawa Pierre ke ruangan pemeriksaan. Sekarang pengobatan Marie dimulai. Pharma menanyakan beberapa pertanyaan pada Pierre tentang kondisi putrinya. Pharma menanyakan dengan detail apa yang dialami Marie sekarang ini. Pierre semakin kagum dengan ketelitian Pharma dalam melakukan pemeriksaan terhadap putrinya. Setelah itu, Pharma akan memulai menimbang berat badan Marie lebih dulu. Berat badan sangat berguna untuk menentukan dosis yang tepat untuk anak-anak. Karena jika salah akan mengurangi efek obat atau malah mengalami efek samping. Hal ini pun membuat Pierre sekali lagi kagum dengan Pharma. Ketika malam tiba, Pierre kaget melihat demam putrinya sudah turun dan tidak menyangka kalau obatnya sudah cepat bereaksi. Pierre keluar dari apotek dan dia berterima kasih pada Pharma atas apa yang dia lakukan. Pierre takut saat menanyakan biaya total untuk pengobatan hari ini. Dia bahkan berjanji untuk melunasi uang ini secepat mungkin. Namun Pharma hanya mengatakan jika biaya pengobatan ini hanya seharga 1 roti saja. Pharma mengatakan jika memang dia memberikan harga murah untuk anak-anak. Lagi-lagi apotek ini sudah mengejutkannya lagi. Sekarang dia mengerti kenapa serikat tidak dapat bersaing dengan apotek Pharma. Sesampainya Pierre di rumah, Pierre membicarakan kondisi putrinya dengan istrinya yang ada di sana. Pierre memberitahu kalau obat itu berasal dari apotek Pharma. Istrinya terkejut mendengar ini dan merasa kalau itu akan menjadi masalah. Tetapi Pierre tidak punya pilihan lain dan mungkin putrinya tidak akan selamat jika tidak ditolong segera.
Pierre sangat kagum dengan apotek bangsawan itu karena anak bangsawan itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Pharma dianggap sangat ramah pada pasien yang layak dijadikan panutan sebagai seorang apoteker. Istrinya sangat khawatir jika suaminya menentang serikat. Pierre juga sudah tahu kalau menentang serikat hanyalah tindakan bunuh diri sebagai seorang apoteker. Istri Pierre mencoba menghibur suaminya untuk tidak perlu menyalahkan dirinya seperti itu. Namun Pierre tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. Jika suatu hari nanti keluarganya sakit, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Paginya serikat melakukan rapat untuk membicarakan masalah toko farma lagi. Ada seorang apoteker yang mengalami penurunan penjualan karena kehadiran apotek itu. Bukan itu saja, para pelanggan toko lain juga sangat tertarik dengan apa yang dijual di apotek farma. Pierre hanya bisa diam mendengarkan apa yang para anggota serikat itu bicarakan. Lalu Veron melihatnya dan bertanya, bagaimana pendapatnya tentang ini? Pierre akhirnya sudah bertekad. Dia bertanya, apakah ada orang di sana yang pernah datang ke apotek farma dan melihat apa yang ada di dalamnya? Pierre menyarankan mereka untuk pergi ke sana juga. Dengan begitu mereka akan mengerti kenapa orang-orang ingin ke sana lagi seperti dirinya. Veron kaget ketika tahu kalau Pierre sudah datang ke sana sebelumnya. Pierre hanya mengatakan kalau dia datang untuk mengobati putrinya yang sakit. Di sana tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien dan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan pasien yang sakit. Veron masih tidak mau menerimanya. Dia merasa kalau mereka sudah menurunkan harga seenaknya karena otoritas ratu. Para bangsawan itu selalu menipu mereka dan memandang rendah rakyat jelata. Kapanpun itu tidak akan pernah berubah. Karena dia juga kehilangan putrinya karena para bangsawan menolak membantu mengobatinya. Bahkan para bangsawan juga sengaja menaikkan harga obat hingga membuat Veron tidak bisa membayarnya. Dia mengingatkan jika selama ini merekalah yang sudah menyediakan obat untuk rakyat jelata. Mereka tidak tahu kapan anak itu akan menutup tokonya jika dia sudah bosan. Namun Pierre tetap bersikeras untuk tidak bermusuhan dengan apotek farma dan belajar darinya mulai sekarang. Dia juga tahu kalau selama ini mereka hanya menjual obat pada pelanggan yang fungsinya masih belum jelas. Mereka pasti sudah tahu kalau ada pelanggan yang sembuh hanyalah kebetulan. Dan jika tidak beruntung maka pelanggan itu akan mati seketika. Veron menjadi marah dan meminta Pierre untuk berhenti mengoceh sekarang juga. Jika memang dia mendukung musuh, dia meminta Pierre untuk keluar dari serikat dan jangan berhubungan dengan mereka lagi. Pagi berikutnya, Pharma tidak sengaja melihat Pierre yang duduk termenung di depan apoteknya yang sudah dihancurkan serikat. Pharma bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di toko Pierre ini. Pierre mengatakan jika dia kemarin memberitahu tentang pengobatan putrinya di apotek Pharma. Dia hanya ingin serikat berubah sedikit saja demi para pasien yang akan datang. Namun karena itu dia malah dikeluarkan dari serikat dan isinya sebagai apoteker juga sudah dicabut. Mendengar ini, Pharma meminta maaf karena sepertinya dia sudah melakukan kesalahan. Pierre meminta Pharma untuk tidak perlu meminta maaf karena Pierre sendiri sangat kagum dengan apa yang dilakukan Pharma selama ini. Pharma bertanya apakah Pierre bisa berbisnis lagi jika dia bergabung dengan serikat. Pharma memberitahu kalau beberapa waktu yang lalu, dia sudah membuat serikat racikan obatnya sudah disetujui oleh sang ratu. Dia mengulurkan tangannya untuk Pierre. Apakah dia mau bekerja sama untuk menjual obat baru di tokonya? Kini toko Pierre sudah direnovasi sempurna untuk menjual obat baru itu. Sebenarnya Pierre ragu, apakah akan ada orang yang datang ke sana nantinya. Namun putrinya meminta ayahnya itu untuk semangat. Jadinya Pierre membuka pintu dan dia terharu ketika melihat ada banyak orang yang datang ke tokonya. Pierre mengucapkan selamat datang pada para semua pelanggan baru yang datang ke tokonya itu. Lalu sekarang kita beralih ke flashback ayah. Saat itu kenalan ayah yang bernama Kamyu melakukan eksperimen manusia dan dia ditangkap oleh pendeta kuil. Pria itu berteriak kesakitan setelah diikat dengan kekuatan suci para pendeta. Bruno yang saat itu masih muda bertanya pada Kamyu, kenapa dia yang merupakan orang jenius melakukan eksperimen kejam terhadap manusia. Kamyu hanya berkata, kalau di dunia ini mau pengobatan apapun dilakukan, manusia akan tetap mati. Namun berapa banyak manusia mati akan terus melahirkan manusia yang baru. Itulah kebenaran dunia ini.
Dunia ini sangat indah karena dunia ini tidak mudah hancur, begitu pula dengan manusia di dalamnya. Seketika ayah bangun dari tidurnya itu setelah memimpikan teman masa lalunya itu. Paginya ayah tampak sangat murung setelah sarapan. Farma bertanya apakah ayah sedang sakit atau kenapa. Ayah mengatakan jika dia baik-baik saja dan hanya memikirkan sesuatu di masa lalu. Saat itu Simon datang ke sana dan memberikan surat dari Pale. Ibu sangat senang dengan itu dan mengira Pale akan segera pulang ke rumah. Tetapi tampaknya surat itu memberitahu kalau Pale akan pulang terlambat karena suatu alasan. Blanche bertanya apakah kakak Pale sedang sibuk sekarang ini. Farma mengatakan kalau mungkin dia sedang sibuk mengerjakan tugas kuliahnya. Setelah itu, ayah meminta Farma untuk pergi ke ruangannya sekarang. Lalu di sana ayah mengatakan kalau seharusnya Farma pasti sudah tahu kalau bulan depan akan ada acara Pekan Raya Sunflower di ibu kota Kekaisaran. Acara ini adalah semacam acara perdagangan terbesar yang akan diadakan selama 1 bulan ke depan. Karena itulah mereka harus berhati-hati ketika para saudagar dari banyak tempat datang ke ibu kota Kekaisaran ini. Ayah mengatakan jika ada epidemi aneh di Pulau Pandi negara Nederland yang dikatakan sudah membunuh ribuan orang. Farma kaget dan bertanya tentang apa penyebab penyakit ini. Namun sepertinya para peneliti dari Akademi Novaluto sudah melakukan penelitian terhadap sampel penyakit ini. Namun 2 peneliti yang melakukan penelitian mati di tempat. Sekarang saudagar dari negara Nederland akan datang ke acara kekaisaran juga. Mereka hanya bisa singgah di pelabuhan Marseille sebelum masuk ke kekaisaran. Jadi barang-barang yang mungkin terkontaminasi virus akan sampai di wilayah de Medicis. Ayah juga memberitahu jika sampel para jenazah sudah dibakar habis agar tidak menyebar. Namun ini membuat Farma sangat khawatir. Karena dengan membakar sampel, artinya para otoritas tertinggi di dunia ini sudah menganggap kalau epidemi ini di luar kendali mereka. Keesokan harinya, Farma memberitahu Ellen tentang penyakit mematikan yang dapat mengancam keselamatan kekaisaran. Acara para pedagang akan dimulai 2 minggu lagi, sehingga mereka tidak dapat lagi mengetikkan kargo dari Nederland. Saat itu Lotte datang ke sana dan membawa surat dari Pale yang dikirim dari akademi. Farma membuka surat itu dan dia tidak menyangka kalau penyakit ini ada di dunia itu juga. Penyakit itu adalah wabah pes atau kita panggil saja dengan wabah hitam. Jadi mereka bertindak cepat dengan meminta murid-murid Ellen untuk pergi ke pelabuhan sekarang juga. Mereka diminta untuk meneruskan perintah Farma ke Gubernur Adam. Dia meminta Adam untuk menyiapkan semua keperluan karantina. Mereka akan pergi duluan dan Farma akan menyusul mereka nanti. Setelah itu, Farma dan Ellen masuk ke ruangan kerja ayah untuk melaporkan penanganan di Marseille. Farma memberikan sketsa dari Pale pada ayah dan mengatakan jika wabah ini mungkin adalah wabah hitam. Ayah juga merasa begitu karena dulu pernah terjadi sekitar 200 tahun yang lalu. Farma mengingat jika wabah pes juga menyebar di benua Eropa dulu sekali dan memusnahkan 70% manusia di sana. Farma sadar kalau penyakit ini adalah penyakit yang bisa menjadi mimpi terburuk dalam sejarah manusia. Ayah mengatakan jika kapal dari pulau yang terinfeksi akan datang ke ibu kota Kekaisaran. Farma mengatakan pada ayahnya jika dia sudah menginstruksikan Adam untuk membangun karantina di pelabuhan Marseille. Ayah mengatakan jika Kekaisaran terkena wabah ini maka semuanya akan berakhir. Namun Farma berkata kalau penyakit ini bisa disembuhkan. Farma bisa menciptakan obat baru yang berupa antibiotik bernama levofloxacin. Dia akan meminta para apoteker mitra untuk menyiapkan jumlah dosis untuk setiap orang. Untuk sekarang pertaruhan mereka adalah mencegah siapapun terinfeksi wabah ini. Mencegah wabah penyakit bukan tugas mereka sebagai ahli farmasi. Jadi ayah langsung paham untuk mengajak mereka pergi ke istana untuk menemui sang ratu. Sesampainya di sana mereka langsung melaporkan apa yang terjadi pada sang ratu. Ratu bergerak cepat untuk memperkuat keamanan dan mendirikan pos pemeriksaan. Lalu Farma mengatakan jika wabah hitam menular lewat tikus dan juga kutu. Untuk itulah mereka harus memutus jalur penularan dan meminta para penduduk membasmi tikus dan kutu. Ratu tidak akan pernah meragukan perkataan Farma. Jadi dia meminta para petinggi kekaisarannya untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan. Lalu Farma dan Ellen bersiap untuk berangkat ke kota Marseille untuk menyusul murid-murid Ellen. Saat itu Farma sangat cemas karena dia hanya melihat wabah pes dari buku.
Namun Ellen menenangkannya dan meyakinkan Pharma kalau semuanya akan baik-baik saja. Lalu mereka melihat Lotte dan Cedric yang melambai ke arah mereka. Ellen juga mengatakan jika selama ini Pharma sudah menyelamatkan banyak orang dengan kemampuannya. Dia yakin sekarang pun semuanya akan baik-baik saja. Dia meyakinkan Pharma kalau dia tidak sendirian sekarang. Tetapi kita melihat di suatu tempat yang misterius, Kamyu terbebas dari penjara. Dia mengalahkan para pendeta yang menjaganya dan ia pun keluar dari kota. Di sana ada tikus yang merangkak di kakinya. Dia tertawa seperti orang gila dan berkata, "Sudah kuduga, dunia ini sangat indah seperti biasa." Beberapa hari kemudian, Pharma dan Ellen sampai di pelabuhan Marseille. Pharma mengajak Ellen untuk segera memulai inspeksi semua kapal yang berlabuh di sana. Lalu mereka bertemu dengan murid-murid Ellen yang melaporkan situasi. Mereka sudah memeriksa semua kapal dari luar negeri sesuai dengan arahan Pharma. Semua kapal yang dinyatakan lolos akan dimurnikan dengan teknik suci. Namun jika seseorang dinyatakan negatif dan diduga terpapar, mereka akan diarahkan ke ruangan karantina. Sekarang Pharma dan Ellen mulai memeriksa kapal-kapal yang hendak berlabuh di pelabuhan. Namun para pedagang di sana tidak sabar untuk segera berlabuh dan menurunkan muatan mereka. Pharma dan Ellen meminta bekerja sama dengan para dokter di kapal itu. Mereka memulai inspeksi dengan masuk ke bawah dek kapal untuk melakukan pemeriksaan. Setelah inspeksi selesai, Pharma mengatakan jika dia tidak menemukan masalah apapun dengan kargo yang dibawa di kapal ini. Namun dia menyerahkan beberapa resep obat dan mengatakan anggota kru mereka menderita penyakit skorbut. Selanjutnya mereka pergi ke kapal lain. Para pedagang itu sudah tidak sabar lagi karena inspeksi ini terlalu lama. Lagi pula kenapa juga mereka harus menuruti aturan bocah kecil seperti itu. Orang-orang tua itu terus mengoceh hingga membuat Ellen menarik tongkatnya. Namun mereka dikejutkan oleh tembakan meriam dari Angkatan Laut Merah Kekaisaran. Ternyata kakek Jin adalah laksamana Angkatan Laut yang terkenal. Jin mengatakan jika Pharma adalah seorang apoteker kekaisaran dan putra seorang bangsawan agung. Jika mereka datang dan tidak mau menuruti aturan, maka dia berjanji untuk menenggelamkan kapal mereka dan membunuh mereka yang menghina Pharma. Semua orang di sana ketakutan dan meminta maaf pada Pharma. Lalu Pharma mengunjungi kapal kakek Jin yang punya banyak pasukan di sana. Ternyata kakek Jin sangat menyukai permen dari apotek Pharma, karena permen itu sudah mencegah para anggotanya terkena penyakit yang didapat dari lautan. Setelah pemeriksaan, Ellen masih takut dengan kemungkinan wabah hitam yang masuk ke kekaisaran ini. Dia hanya berpikir kalau wabah ini seharusnya hanya ada di legenda saja. Saat itu Adam datang dan melaporkan pada Pharma jika ada desa yang terkena wabah. Desa itu bernama Estak dan dilaporkan ada beberapa yang meninggal setelah menunjukkan gejala demam tinggi. Beberapa pedagang dilaporkan menghindari pemeriksaan dan melarikan diri ke desa secara ilegal. Mengingat wabah ini menyebar dengan sangat cepat, Pharma pun bersiap untuk pergi ke sana untuk segera menanganinya. Tetapi hal ini membuat Ellen khawatir karena pemeriksaan kapal juga butuh bantuan Pharma. Pharma mengatakan jika Ellen pasti bisa melakukan ini sendirian. Di sana sudah ada banyak tenaga medis yang sangat profesional dan bisa diandalkan. Pharma kemudian menggunakan tongkat sucinya untuk pergi dari desa itu. Namun karena dia tergesa-gesa, dia hampir bertabrakan dengan seekor burung. Pharma tetap bertahan dan dia hampir menabrak pohon. Tetapi untungnya kekuatan tongkat Pharma bisa menembus pohon itu. Sampai akhirnya Pharma sudah sampai di desa Estak. Di sana sekelompok penduduk desa berniat pergi dari desa sesegera mungkin. Namun Pharma datang ke sana dan meminta mereka untuk tetap tinggal di desa sementara waktu. Tentu saja mereka tidak mau karena mereka juga tidak ingin mati di sana. Mereka bahkan menuduh Pharma sebagai penyihir yang mengutuk desa mereka. Namun Pharma sudah hilang kesabaran. Dia menggunakan kekuatan esnya untuk membentuk dinding es dan meminta semua orang untuk masuk ke desa sekarang juga. Dia akhirnya menunjukkan identitasnya yang merupakan ahli farmasi kekaisaran. Jadi semua warga mau menurut dan mereka pun masuk ke dalam desa untuk melakukan pemeriksaan dan juga pengobatan. Selanjutnya Pharma berdiskusi dengan para petinggi desa. Pharma menjelaskan kalau dia akan membagi desa menjadi 3 zona. Seorang pria di sana mengira Pharma akan membakar zona yang terinfeksi virus. Namun Pharma tidak akan melakukan itu,
Karantina ini hanya sebuah metode untuk memprioritaskan orang yang terinfeksi. Sementara itu di pelabuhan, pasukan angkatan laut melihat sebuah kapal aneh mendekat. Mereka segera menetapkan bahwa mungkin itu kapal yang kabur dari pemeriksaan. Mereka mengibarkan bendera meminta bantuan yang berarti mereka sudah terinfeksi virus. Lalu anak buah Jin melaporkan bahwa semua orang di kapal itu sudah mati. Jin berpikir tidak bijaksana untuk repot-repot menyelidiki kapal itu karena akan beresiko terkena wabah juga. Lalu dia meminta semua pasukannya untuk bersiap menenggelamkan kapal itu sekarang juga. Jin teringat perkataan Pharma. Saat itu Pharma sangat ingin menyelamatkan orang-orang agar mereka tidak terinfeksi dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Jin cukup sedih karena jika saja mereka mau menuruti inspeksi maka mereka mungkin akan selamat. Tetapi ikan sudah menjadi ikan asin. Jadi Jin meminta pasukannya untuk menembak dan menenggelamkan kapal itu sekarang juga. Setelah memberikan obat antibiotik pada zona aman dan zona menengah, sekarang Pharma akan pergi ke zona merah yang sudah terinfeksi. Dia menolak bantuan para apoteker desa karena ini berbahaya untuk mereka. Sebenarnya Pharma masih ragu apakah dia sendiri bisa menangani masalah sebesar ini. Namun dia memberanikan diri dan masuk ke ruangan yang berisi para pasien wabah hitam. Di sana dia bertemu dengan Kapten pasukan Salomon waktu itu. Kapten menghormatinya dan menunjukkan 16 pasien yang ada di sana. Pharma menggunakan kekuatan mata dewanya untuk memeriksa kondisi mereka. Dia menghitung ada 12 terinfeksi, 2 tidak terinfeksi, 1 pasien meninggal dan 1 hanya demam biasa. Lalu kita pindah ke tempat ayah yang memanggil salah satu profesornya. Nama profesor itu adalah Casper. Casper sudah dijauhi oleh para profesor lain karena dia hanya menguasai taksonomi jamur dan juga mikroorganisme. Mereka beranggapan jika penelitian seperti itu tidak ada gunanya dalam obat-obatan. Tetapi ayah mengatakan kalau dia punya tugas penting untuk Casper. Dia ingin Casper menemukan mikroorganisme yang bisa menyelamatkan dunia dari kepunahan. Nama mikroorganisme ini adalah Actinobacteria. Dia ingin Casper mencarikan jenis Streptomyces griseus. Casper mengatakan kalau dia sudah melakukan penelitian Actinobacteria sejak dulu. Dia tidak menyangka kalau mikroorganisme yang dia teliti bisa menyelamatkan dunia. Ayah mengumumkan kalau mulai sekarang mereka akan fokus melakukan pembuatan obat untuk menggunakan mikroorganisme itu. Ayah berkata pada Casper jika dia masih jauh dari kata pensiun sekarang. Lalu kita melihat Pharma yang sudah menyelesaikan pengobatan di desa. Dia langsung menuju ke tempat Ellen. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan para pendeta yang membawa para awak kapal dengan barang selundupan. Mereka sepertinya ditinggalkan karena mengalami demam. Pharma mengancam mereka untuk berbicara. Jika mereka tidak mau berbicara, dia tidak akan memberikan obat wabah hitam yang menjangkiti mereka. Akhirnya mereka mulai berbicara. Mereka mengatakan jika mereka membawa 1 kotak hewan dari Pulau Pande. Pharma langsung kaget karena Pulau Pande adalah awal mula wabah hitam menyebar. Pharma menjadi marah dan mengatakan jika mereka pasti sudah tahu kalau pulau itu terkena wabah yang mematikan, kenapa mereka malah membawa hewan dari sana? Ternyata di tengah jalan mereka bertemu dengan kesatria suci yang ikut bersama mereka di dalam kapal itu. Jadi kemungkinan ada udang di balik batu di balik kejadian ini semua. Pharma merasa jika semua ini adalah rencana seseorang. Bagaimana jika penyakit ratu waktu itu juga ulah orang ini? Karena jika rencananya gagal dulu, sekarang orang itu pasti akan menggunakan wabah hitam yang mematikan ini. Di sisi lain kita melihat ayah yang sedang berdiskusi dengan sang ratu tentang informasi ini. Mereka sudah mendapatkan informasi tentang kapal itu yang akan segera sampai di ibu kota. Sang ratu segera memperkuat keamanan ibu kota. Tetapi pada keesokan harinya ada kekacauan terjadi. Seseorang yang mungkin kesatria suci yang dibicarakan malah melepaskan banyak tupai dari Pulau Pande. Tupai itu mulai berterbangan ke seluruh ibu kota. Pierre langsung meminta para kesatria untuk membunyikan lonceng bahaya. Dia tahu kalau wabah hitam disebarkan lewat tikus dan para hewan pengerat lainnya. Di saat semua orang panik, Kamio duduk di dekat lonceng dan tersenyum kejam seperti biasanya. Di istana kekaisaran, Ratu mendapatkan laporan tentang kesatria suci yang ternyata berasal dari Netherlands. Ratu bingung karena mereka adalah negara sekutu.
Dia dengar raja sebelumnya juga sudah meninggal. Jadi siapa dalang yang melakukan semua ini? Lalu Bruno mengatakan kalau metode kejam ini dia sangat mengenalnya. Dia juga mendengar kalau 3 tahun lalu Netherlands merekrut seseorang ahli farmasi hebat dari rakyat jelata. Jadi mungkin Camus lolos dari penjara 3 tahun lalu. Bruno mengatakan jika dia punya teman sekolah yang sangat ingin dia bunuh. Dia adalah apoteker yang sangat jenius, namun dia malah melakukan eksperimen kejam pada manusia untuk menciptakan obat. Jadi dia ditangkap oleh pendeta kuil dan dipenjara dan gelar bangsawannya sudah dicabut. Lalu dia ingat kalau Camus melakukan penelitian racun yang bisa menyebar. Mungkin racun itu salah satunya adalah wabah hitam. Jadi Bruno sangat ingin membunuh manusia kejam itu. Sementara itu, para ksatria suci terus mengacau di kota dan menerbangkan para tupai ke penjuru ibu kota. Tetapi untungnya Salomon datang dan langsung menangkap para ksatria suci itu. Dia berkata kalau mereka yang sudah merusak ideologi kuil tidak berhak menggunakan kekuatan dari dewa. Di saat yang sama, Lotte bersikeras untuk memeriksa apotek Pharma yang berada di dekat kekacauan ini. Namun Cedric mengatakan jika Lotte terluka, maka Pharma pasti akan sedih. Saat itulah Lotte melihat kilatan cahaya yang artinya Pharma sudah tiba di ibu kota kekaisaran. Pharma turun dan bertemu dengan ayahnya yang sedang menuju kekacauan itu. Sesampainya di sana, Salomon bertanya pada para ksatria suci, kenapa mereka menyebarkan wabah hitam ke kekaisaran? Bukankah itu sama saja mereka akan menghancurkan warga mereka sendiri di negara tetangga? Namun para ksatria suci itu bahkan tidak tahu hal ini. Dia hanya berkata kalau mereka hanya diperintahkan oleh seorang pria yang menyandera rakyat Netherlands. Bruno mengatakan ciri-ciri Camus dan mereka mengatakan jika benar orang itu yang memerintahnya. Mereka pun langsung mati saat itu juga. Bruno mengatakan pada putranya jika dalang dari ini semua adalah Camus de Sado. Dia adalah ahli farmasi sesat yang sepertinya sudah berubah menjadi roh jahat sekarang. Seketika Pharma melihat pria yang diselimuti aura hitam berada di atap apoteknya. Dia bergegas pergi ke apotek itu. Namun ayah merasa ada yang aneh dan meminta para ksatria untuk membunyikan lonceng darurat terus. Sementara itu Pharma sudah sampai di apotek. Namun sudah terlambat karena Camus sudah menusuk Cedric dan juga menusuk Lotte. Saat itu ayah menyusul putranya untuk masuk ke dalam apotek itu. Lalu mereka bertemu dengan Camus yang sudah menusuk Cedric dan juga Lotte. Ayah menyerang Camus dan meminta Pharma untuk menyelamatkan mereka berdua. Pharma menggunakan mata dewanya untuk mengetahui mereka yang terkena racun. Dia menggunakan banyak zat dari bumi namun masih belum bisa menyingkirkan racun itu. Sampai akhirnya ketika ayah sudah kewalahan menghadapi Camus, Pharma menemukan penetral racun itu. Tampaknya Bruno sudah tidak bisa bertarung lagi dan sekarang Pharma berhadapan dengan Camus. Camus akan melakukan eksperimen baru pada Lotte dengan zat-zat asing yang ada di laboratorium itu. Namun Pharma menghentikannya. Dia mengatakan jika itu bukanlah eksperimen, karena eksperimen yang dia tahu adalah meneliti banyak zat untuk membuat obat menyelamatkan manusia. Pharma berkata kalau Camus tidak bisa disembuhkan lagi. Lalu dia memukul Camus dengan tinju sucinya. Namun Camus marah-marah tidak jelas dan memperingatkan Pharma, orang dengan kekuatan melebihi orang lain hanya akan disingkirkan seperti dirinya. Pharma itu sama saja dengan dirinya dan dia akan menjadi roh jahat di masa depan. Namun Pharma mengatakan kalau dia akan tetap berusaha menyembuhkan semua orang, meskipun orang-orang membenci dirinya. Lalu Pharma memukul Camus sampai keluar dari apotek dan mengempaskannya ke bawah tanah. Pharma menggunakan kekuatan pemurnian tongkatnya dan memurnikan roh jahat itu. Saat itu Salomon teringat legenda di mana Dewa Yakusin akan menggunakan kekuatan suaka pemurnian. Ia akan menghapus roh jahat dan menghentikan wabah. Legenda ini tertulis dalam catatan kuno. Pharma merenung di depan mayat Camus yang perlahan menghilang dari sana. Lalu Lotte datang dan memeluknya dari belakang dan mengucapkan selamat datang lagi pada tuanya itu. Setelah itu pengobatan terus dan terus dilakukan untuk mengobati penyakit wabah hitam. Mereka bekerja sama untuk melakukan penanganan penyakit ini. Pharma membagikan obat pada seluruh kekaisaran termasuk serikat yang dipimpin oleh Veron. Veron tidak punya pilihan selain menerimanya.
Lalu dia merenung sambil mengingat putrinya yang sudah mati dulu. Sekarang kota sudah mulai pulih kembali berkat kerjasama para warga kekaisaran. 2 bulan kemudian wabah hitam resmi berakhir. Semua orang berpesta dan apotek Isekai Yakyoku juga sudah buka kembali. Seperti biasa, kakek Jin datang untuk membeli permen. Salomon dan Pierre datang ke sana untuk merayakan pembukaan apotek ini lagi. Seperti biasanya, apotek ini ramai lagi dan hari-hari sibuk Parma dimulai. Anime ini pertama dan terima kasih.